Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya dari kelas pendidikan kimia B. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara proses Bayer dan proses Hall-Héroult pada produksi aluminium. Jadi teman-teman, untuk proses pembentukan aluminium itu dia terjadi dalam dua tahap. Yang pertama tahap proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Jadi pada proses Bayer ini merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Sedangkan untuk proses Hall-Héroult ini merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana sih proses Bayer itu dan bagaimana sih proses Hall-Héroult itu. Jadi yang pertama kita akan membahas proses Bayer. Jadi pada proses Bayer ini biji bauksit mengandung 50-60% Al2O3, di mana ia bercampur dengan zat-zat pengotor terutama pada Fe2O3 dan SiO2. Nah, untuk memisahkan Al2O3 ini dari zat-zat yang tidak dikehendaki, kita akan memanfaatkan sifat amfoter dari Al2O3. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam proses Bayer ini, yang pertama kita akan mengambil biji bauksit ini dari tambang. Lalu biji bauksit tersebut ini akan kita hancurkan dan akan kita haluskan secara mekanik. Nah, selanjutnya pengotor ini akan dihilangkan dengan cara memanaskan serbuk bauksit dalam udara sehingga logam-logam lain ini akan teroksidasi. Misalnya besi akan teroksidasi menjadi Fe2O3. Nah, kemudian serbuk biji yang telah dipanaskan ini direaksikan dengan soda kaustik atau larutan atrium hidroksida atau biasa disebut dengan NaOH pekat. Nah, kemudian ini diproses di pabrik penggilingan untuk menghasilkan lumpur atau suspensi berair yang mengandung partikel-partikel biji yang sangat halus. Nah, selanjutnya suspensi berair ini dipompa ke digester, yaitu sebuah tangki yang berfungsi seperti panci presto, seperti itu. Nah, larutan ini kemudian diproses pada suhu dan tekanan yang tinggi untuk melarutkan alumina dalam bilih. Nah, kemudian larutan ini juga selanjutnya dipanaskan sampai 230 sampai 520 derajat Fahrenheit atau dalam suhu 110 sampai 270 derajat Celcius. Nah, kemudian tekanan 51B ini dalam 2 atau 340 kPa. Nah, kondisi ini dia dilakukan selama sekitar setengah jam atau hingga beberapa jam. Nah, pada proses ini penambahan NaOH dilakukan untuk memastikan bahwa apakah seluruh senyawa aluminium ini yang terkandung terlarut atau tidak. Nah, proses ini juga akan memisahkan biji dan kotoran yang tidak larut seperti senyawa silika, besi, dan titanium. Selanjutnya, larutan pans ini dilewatkan melalui serangkaian tangki. Lalu larutan ini juga kemudian dipompa ke dalam tangki pengendapan. Larutan SiO32- dan AlOH 4 kali ini akan ditampung. Nah, ketika suspensi berair berada di dalam tangki ini, pengotor yang tidak larut dalam NaOH akan mengendap di bagian bawah tangki. Nah, residu atau biasa disebut dengan red mud atau lumpur merah yang terkumulasi di dasar tangki terdiri dari pasir halus, oksidasi besi, dan oksida dari unsur lain seperti titanium. Nah, L2O3 dan SiO2 ini akan larut, sedangkan Fe2O3 dan pengotor lainnya tidak larut atau mengendap. Nah, menghasilkan reaksi yaitu Al2O3 ditambah 2OH- ditambah 3H2O menghasilkan 2AlOH4- 2AlOH4- dan selanjutnya yaitu
SiO2 ditambah 2OH- menghasilkan SiO3 2- ditambah 3H2O. Selanjutnya, setelah pengotor ini telah diendapkan, masih ada larutan yang tersisa atau filtrat yang kemudian dipompa melalui serangkaian atau filter atau disebut dengan penyaring. Nah, setiap partikel-partikel halus dari pengotor yang masih ada dalam larutan ini juga akan tersaring. Kemudian larutan yang telah disaring ini akan dipompa melalui serangkaian tangki pengendapan. Nah, larutan itu juga kemudian direaksikan dengan asam encer, yaitu larutan HCl. Ion silikat tetap larut, sedangkan ion aluminat akan diendapkan sebagai AlOH3 kali. Nah, selanjutnya endapan kristal atau AlOH3 kali ini mengendap di bagian bawah tangki, sedangkan SiO3 2- ini tetap larut. Selanjutnya, endapan AlOH3 kali ini disaring dan diambil, lalu dicuci. Endapan AlOH3 kali ini dipindahkan ke pengering untuk dilakukan proses kalsinasi atau pemanasan untuk melepaskan molekul air yang secara kimiawi terikat pada molekul alumina. Nah, suhu 2000 derajat Fahrenheit atau dalam keadaan Celcius, yaitu dia berada pada suhu 1100 derajat Celcius, akan mendorong lepasnya molekul air sehingga hanya tinggal kristal alumina anhidrat. Setelah meninggalkan tungku pengering, kristal akan melewati pendinginan. Setelah itu, maka terbentuklah serbuk Al2O3 muri atau korundum. Nah, reaksi yang terjadi yaitu 2AlOH3 kali menghasilkan Al2O3 ditambah 3H2O. Nah, selanjutnya yang tadi kan kita membahas proses Bayer. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya yaitu proses Hall-Héroult. Jadi pada proses Hall-Héroult ini, setelah diperoleh Al2O3 murni, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3, di mana pada proses elektrolisis ini Al2O3 dicampur dengan CaF2 dan 2-8% kriolit atau Na3AlF6 yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3. Nah, titik lebur Al2O3 ini murni mencapai 2000 derajat Celcius. Campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 850 sampai 950 derajat Celcius. Anode dan katodenya terbuat dari grafit. Nah, adapun tahapan-tahapan proses Hall-Héroult adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di dalam pot reduksi atau sel elektrolisis, kristal alumina ini dilarutkan dalam pelarut lelehan kriolit atau Na3AlF6 dalam keadaan cair dan CaF2 pada suhu 1760 sampai 1780 derajat Fahrenheit atau dalam keadaan Celcius yaitu suhunya 960 sampai 970 derajat Celcius untuk membentuk suatu larutan elektrolit yang akan menghantarkan listrik dan batang karbon atau katoda ini menuju lapisan karbon atau anoda. Nah, sebuah arus searah 5-10 volt dalam 100.000 sampai 230.000 ampere dilewatkan melalui larutan. Reaksi yang dihasilkan ini akan memecah ikatan antara aluminium dan atom oksigen dalam molekul alumina. Nah, oksigen yang dilepaskan tertarik ke batang karbon, di mana membentuk karbon oksida. Atom-atom aluminium ini dibebaskan dan mengendap di bagian bawah pot sebagai logam cair. Selanjutnya, proses peleburan ini dilanjutkan dengan penembahan alumina pada larutan kriolit untuk menggantikan senyawa yang terdekomposisi. Nah, arus listrik konstan tetap dialirkan
Panas yang berasal dari aliran listrik menjaga agar isi pot tetap berada pada keadaan cair. Selanjutnya, lelehan aluminium muri ini terkumpul di bawah pot. Lelehan yang sudah terkumpul ini kemudian dipindahkan ke tungku penyimpanan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan sebagai batangan atau lempengan. Nah, selanjutnya ketika logam diisi ke dalam cetakan ini, bagian luar cetakan didinginkan dengan air yang menyebabkan aluminium menjadi padat. Nah, selanjutnya logam muri yang padat ini dapat dibentuk dengan penggergajian sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, kemudian dengan proses Hall-Héroult ini, aluminium diproduksi secara massal dan murah. Jadi mungkin itu saja dari saya, dimana untuk proses Bayer dan proses Hall-Héroult dalam produksi aluminium itu terjadi dengan beberapa tahapan-tahapan yang seperti yang saya jelaskan di video. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.